Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya fluktuasi mata uang global, sesuatu yang rasanya abstrak dan jauh banget di bursa saham sana, ternyata punya benang merah langsung ke dapur masyarakat pedesaan kita di Indonesia? Di bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan rantai pasokan tersembunyi yang mungkin selama ini jarang banget kita sadari. Nah, diskusi kita hari ini bermula dari sebuah pernyataan yang akhir-akhir ini sempat viral. Waktu nilai tukar rupiah lagi tertekan sampai nyentuh kisaran 17.600 per dolar AS, Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara sempat menyampaikan pandangannya. Beliau bilang, mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Sebagai catatan nih, kita di sini murni nggak lagi ngebahas posisi politik sama sekali ya. Kita justru mau mengambil pernyataan ini sebagai sebuah premis ekonomi yang super menarik buat kita uji bareng-bareng pakai data dan fakta di lapangan. Hal ini otomatis bawa kita ke satu pertanyaan sentral yang bakal jadi panduan kita sepanjang analisis ini. Emangnya bener ya, pelemahan nilai tukar rupiah itu nggak kerasa efeknya di tingkat desa? Apakah desa itu punya semacam kekebalan gaib terhadap krisis mata uang global? Yuk kita telusuri langsung efek dominonya. Oke, kalau kita lihat sekilas, gagasan kalau orang desa itu nggak pakai dolar emang terdengar masuk akal banget loh. Coba deh bayangin, di satu sisi kita punya roda gigi ekonomi makro yang kompleks, tempat dolar diperdagangkan, dan di sisi lain ada realitas keseharian petani lokal kita yang sangat membumi. Memang benar, secara fisik, aktivitas ekonomi masyarakat desa itu 100% pakai rupiah. Petani jual gabah dapat rupiah, ibu-ibu belanja sayur di pasar tradisional juga murni pakai rupiah. Nggak ada ceritanya kan, nawar tempe pakai lembaran dolar? Ini adalah fondasi ekonomi real yang bikin desa itu sekilas terlihat kebal banget. Tapi, tunggu dulu. Ekonomi modern itu ibarat jaring laba-laba raksasa. Apa yang kelihatan di permukaan, itu bisa beda banget sama realitas struktural di belakangnya. Di permukaan, kita emang lihat kemandirian. Tapi realitas strukturalnya, alat-alat kerja, pakan ternak, sampai pupuk yang dipakai masyarakat desa, itu semua sebenarnya terikat sangat erat sama pasar dolar global. Yuk kita ikuti kemana arah uangnya mengalir. Coba kita bedah sektor yang paling dekat sama urat nadi pedesaan kita, sektor pertanian. Ini dia reaksi berantainya. Petani kita memang nanam padi di atas tanah desa lokal, tapi coba perhatiin apa yang masuk ke tanah itu. Pertama, pas rupiah lagi loyo terhadap dolar AS, harga bahan baku pupuk impor kayak fosfat dan kalium itu langsung meroket tajam. Akibatnya apa? Harga pupuk lokal ikutan melambung drastis. Ujung-ujungnya biaya produksi petani yang membengkak luar biasa. Bayangin aja modal naik gila-gilaan tapi harga panen seringkali ditekan. Udah pasti petani lokal kita lah yang memikul beban paling berat di sini. Dan ini bukan cuma soal pupuk loh, bahan baku buat pestisida kimia, bungkil kedelai untuk pakan ternak, sampai suku cadang traktor penunjang panen, tebak dari mana asalnya? Yap, mayoritas dibeli dari luar negeri pakai dolar AS. Jadi, kembali lagi ke pernyataan awal tadi, petaninya memang nggak pernah pegang fisik uang dolar, tapi secara nggak sadar seluruh mata pencaharian mereka itu benar-benar terdolarisasi. Terus, gimana dengan mereka yang tinggal di pesisir? Apakah nelayan lebih aman dari nelangsa dolar ini? Banyak sih yang mikir kalau nelayan desa itu aman karena mereka kan tinggal nangkap ikan secara gratis dari alam. Eits, tapi lihat realitasnya di lapangan. Mesin tempel perahu yang mereka pakai itu kebanyakan barang impor yang suku cadangnya ngikutin kurs dolar. Terus jaring nylon modern yang mereka lempar ke laut itu adalah produk turunan petrokimia yang harganya dipatok pakai standar global. Bahkan perahu mereka itu bergeraknya pakai bahan bakar yang biarpun disubsidi, skema harga dasarnya tetap terikat kuat sama harga minyak mentah dunia. Ironis kan, mereka melaut di perairan lokal tapi modalnya didikte sama dolar. Selain itu, kita juga harus ingat kalau desa itu nggak hidup sendirian dalam isolasi. Ada rantai logistik yang lumayan panjang. Dari pelabuhan internasional, barang diangkut lewat jalan tol, masuk ke warung-warung desa, baru deh sampai ke meja makan warga. Waktu rupiah melemah, harga ban truk impor, suku cadang kendaraan niaga, sampai biaya perawatan truk pengangkut, semuanya ikutan meroket. Biaya logistik yang bengkak ini tuh udah disuntikkan ke dalam harga barang, jauh sebelum truknya masuk ke gerbang desa. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang, kemana arah ujung dari semua efek domino ini? Para ahli ekonomi itu sering nyebut fenomena ini sebagai pajak tidak langsung. Penduduk desa memang mungkin nggak pernah seumur hidup berurusan sama money changer. Tapi, setiap kali mereka ke warung tetangga buat beli sabun mandi, minyak goreng, mie instan, atau susu buat anak-anak, mereka itu diam-diam lagi ngebayar pajak dari pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi harga dari barang impor dan logistik ini pada akhirnya ya pasti dibebankan ke pembeli terakhir. Siapa lagi kalau bukan warga desa itu sendiri? Dan disinilah titik palung rentannya, bantalan finansial.
Ini beda banget sama kelas menengah di perkotaan yang mungkin masih punya tabungan darurat atau investasi. Mayoritas masyarakat pedesaan itu menghabiskan porsi terbesar dari pendapatan mereka murni buat makan sehari-hari. Bayangin, waktu inflasi merayap naik, sementara pendapatan mereka di situ-situ aja, daya belinya langsung terpukul keras. Kenaikan harga sedikit aja udah bisa memaksa mereka untuk mengorbankan hal-hal penting lain, kayak kualitas gizi keluarga atau bahkan pendidikan anak. Ini loh dampak real dan nyata dari melemahnya rupiah. Mengingat betapa rentannya desa kita terhadap guncangan arus global ini, lalu gimana dong cara kita mengatasinya? Kalau kita merujuk pada kajian soal strategi penguatan ekonomi pedesaan, negara kita sebenarnya udah merespons tantangan ini lewat kebijakan dana desa. Konsep strategisnya simpel tapi krusial, membangun kemandirian lokal dari bawah ke atas. Dana desa yang turun langsung dari pusat itu seharusnya bukan cuma buat bangun jalan atau infrastruktur fisik doang loh, tapi harus jadi injeksi modal yang benar-benar memberdayakan ekonomi warganya secara mandiri, supaya mereka nggak gampang goyah tiap kali ekonomi global lagi gonjang-ganjing. Buat memutus rantai ketergantungan impor ini, ada 4 langkah yang benar-benar harus dijalanin. Pertama, kita wajib banget mengembangkan sumber pangan lokal non-impor. Kedua, warga harus diedukasi untuk bikin pupuk organik mandiri di desa, biar nggak terus-terusan nungguin fosfat impor. Ketiga, perkuat modal di BUMDes alias Badan Usaha Milik Desa, supaya desa punya daya tawar yang tangguh. Dan yang keempat, hilirisasi industri di tingkat lokal. Inti dari semuanya cuma satu, mengurangi ketergantungan impor itu adalah kunci utama buat ngeraih kemandirian ekonomi desa yang sejati. Jadi, sebagai penutup, kita balik lagi ke premis di awal tadi. Betul banget kalau masyarakat pedesaan kita nggak belanja pakai lembaran dolar. Tapi meniadakan dampak pelemahan dolar terhadap desa, itu sama aja kayak kita nutup mata dari rantai panjang ekonomi modern yang selama ini mengikat alat tani, pakan ternak, dan jaring nelayan mereka. Pertanyaan yang harusnya kita renungkan sekarang bukan lagi apakah orang desa pakai dolar, melainkan sudah seberapa tangguh sih kemandirian ekonomi desa kita kalau arus krisis global benar-benar datang menghantam? Menarik banget buat dipikirin kan? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.